I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost, but losing me is an art. Kekalahan telak Timnas Indonesia 5-1 dari Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 tak bisa dibantah, telah menjadi pukulan berat bagi publik sepak bola tanah air. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru pengganti Shin Tae-yong berakhir dengan hasil yang jauh dari harapan. Dan tak bisa dielak, hal itu juga telah memicu sorotan tajam terhadap dua pengamat sepak bola ternama Indonesia, yakni Tommy Welly alias Bung Toel dan Justinus Laksana alias Coach Justin. Sorotan kepada keduanya sendiri bukan tanpa alasan. Pasalnya, keduanya adalah dua pengamat yang sebelumnya mengkritik STY hingga menilai bahwa STY layak diganti. Sekarang, melihat penggantinya tak sesuai ekspektasi, kira-kira apa ya yang dikatakan Bung Toel dan Coach Justin? Dan terlepas dari itu, seperti apa peluang Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia atau lolos round 4? Kita akan ulas, termasuk prediksi perubahan yang bisa dilakukan jelang laga kontra Bahrain. Wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. You acted like a hero, some sheriff from Reno. And when the time got near, you ran from commitment with long legs of fear. 'Cause you were one. Bukan rahasia lagi jika sosok Bung Toel telah lama menjadi salah satu pengkritik paling vokal pada sosok Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea. Bung Toel tak segan melontarkan komentar pedas yang menyoroti gaya kepelatihan STY yang dianggapnya keras kepala, kurang fleksibel, dan tak mampu memaksimalkan potensi skuad Garuda. Kritik ini pun mencapai puncaknya saat Timnas kalah di AFF tahun lalu. STY disalahkan saat ia hanya diberikan tim dengan mentah usia U23 di kompetisi yang diikuti oleh tim senior. Tak jauh berbeda, sosok Coach Justin secara mengejutkan juga beberapa kali menyuarakan ketidakpuasan terhadap STY. Dalam beberapa kesempatan di kanal YouTube, Coach Justin menilai STY gagal membangun komunikasi yang solid dengan pemain dan sering membuat keputusan taktis yang dipertanyakan. Bahkan ia pernah menyatakan dengan tegas, STY harus dipecat, meskipun dia bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia sekalipun. Menurutnya, STY tak punya kapasitas di Piala Dunia, di mana pernyataan ini sempat memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar, terutama karena STY berhasil membawa timnas mencapai prestasi historis, termasuk menahan imbang Australia dan mengalahkan Arab Saudi baru-baru ini. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Ya. Kritik bertubi-tubi yang mengarah ke STY sendiri pada akhirnya membuahkan hasil pada 6 Januari 2025, ketika PSSI secara resmi memutuskan untuk memecat STY. Keputusan ini datang setelah tekanan besar yang diterima Coach Shin dari berbagai pihak. Setelah memecat Coach Shin, PSSI pun menunjuk sosok Patrick Kluivert, mantan bintang Belanda, yang sebenarnya tak memiliki track record melatih yang mentereng. Meski begitu, PSSI nggak cuma merekrut Patrick, saat juga mendatangkan tim pelatih layaknya Alex Pastoor dan Danny Lansat, di mana harapannya hal itu bisa membawa angin segar bagi Timnas Indonesia di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat Patrick ditunjuk, Bung Toel langsung menyambut baik keputusan ini. Sementara Coach Justin, yang sebenarnya meragukan Patrick Kluivert, coba untuk optimis dengan keputusan Erick Thohir, saat ia melihat yang dipilih PSSI ini adalah tim pelatih, bukan individu. Namun harapan tinggi itu runtuh hanya dalam waktu singkat. Pada laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, ia justru harus menerima kenyataan pahit saat Australia mampu meraih kemenangan telak 5-1. Ini adalah skor terburuk di putaran ketiga sejauh ini, jauh lebih buruk dari saat kalah 0-4 dari Jepang sekalipun. Lini belakang yang tak terorganisir, minimnya chemistry antar pemain menjadi sorotan utama, termasuk mudahnya tercipta gol lewat skema set piece. Patrick dinilai gagal membaca strategi dan jalannya pertandingan kontra Australia, di mana hal itu memunculkan pertanyaan, apakah pemecatan STY memang keputusan yang tepat? Komentar Coach Justin dan Toel jadi sorotan. Melihat kekalahan Timnas Indonesia, komentar dari Coach Justin dan Bung Toel pun jadi dua hal yang dinantikan oleh publik tanah air. Maksudnya,
Banyak fans ingin tahu apa yang akan mereka katakan setelah Indonesia kalah telak di bawah Patrick di laga debutnya. Untuk Coach Justin, ia mengatakan bahwa kita harus percaya proses. Siapa sih? Let's be fair. 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masuk Piala? Bisa ada di level ini. Nggak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekali lagi ini olahraga, proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Nggak bisa kita menang terus. Nggak make sense. Jawaban dari Coach Justin itu pun pada akhirnya lebih banyak menuai reaksi negatif. Maksudnya, kalau percaya proses, kenapa STY yang udah ngebangun timnas selama 5 tahun diberhentikan sebelum perang usai atau ada di tengah jalan? Lihat deh beberapa komentar berikut ini. Koci, gak usah ngomongin proses-proses deh. Coach STY bangun timnas ini 5 tahun loh. Terus kalau percaya proses, ngapain ganti Shin Taeyong? Coach Justin passwordnya, beda pelatih, beda statement dong. Coba lu bilang begini pas era STY, @CoachJustinL. Emang nih orang bukan pengamat atau ahli di bola. Haters STY dan pendengung ET doang. Proses 5 tahun STY bangun timnas. Giliran dia di urutan 3 dan masih berpeluang lolos, lu berempat sok jago kritik STY sampai out. Kita habis menang dari Arab 2-0. Terus sekarang dibantai Aussie 5-1. Terus progres apa yang lo maksud? Halah, kalau ngomongin berproses, 5 tahun STY bangun timnas. 5 tahun dia berproses dan hasilnya signifikan. Tiba-tiba dipecat karena katanya ada pelatih baru yang bisa bikin proses lebih baik. Halo, kita nggak butuh proses. Kita butuh hasil dari 5 tahun yang udah dibangun. Sekarang gimana dengan pendapat Bung Towel? Dalam acara televisi iNews, Towel ini memberikan pendapat yang seolah-olah membela kekalahan Patrick bukan murni karena taktiknya yang salah. Rafael Strike, apakah dengan taktikal pilihan itu seperti Coach RD sebagai seorang pelatih dia mikir itu? Dia tahu resikonya, tahu. Dia perhitungkan resikonya, dia tahu. Kalau counter attack gimana? Cuma resiko itu menjadi besar ditambah apa tadi? Error. Pemain melakukan error, kesalahan gitu loh. Itulah yang terjadi besar. Bola gol dari 5 kan 3 bola mati sebetulnya awalnya. Sepak pojok. Termasuk gol pertama yang ditarik kalau di film Nathan. Plot twist itu penalti kan. Kita dapat penalti, nggak lama kemudian kita dapat penalti. Penalti kita gagal, penalti dia masuk. Kan itu situasi yang ekstrim di lapangan itu. Nah hal-hal seperti itu yang kadang tidak tercipta dalam skenario pelatih. Karena dia memperhitungkan resiko counter attack. Contoh gol kedua itu counter attack. Yang Coach RD bilang high press di atas, itu high press di atas tuh. Cuma hilang bola. Habis itu bolanya 50-50 nggak, saya lupa apakah itu Nathan apa Tom Hai duel. Kena kaki lawan, bola lob di atas J. Yang lolos nomor 7. 1 lawan 1 dengan siapa? Kiper, ya tinggal di lob 2-0. Di situ jatuh 2-0. Mendengar komentar dari Bung Towel ini, fans pun merasa marah. Sekali lagi ia jago kalau urusan kata-kata. Tapi di kolom komentar, kita bisa melihat kok jika banyak komentar negatif soal tanggapannya, termasuk dari Greg. Nonsense atau tidak masuk akal, tulis Greg. Pokoknya Towel yang hebat teorinya. Gak nyalahin pelatih, biasanya pelatih mulu yang disalahin. Towel. Sekarang yang disalahkan pemain, dulu yang disalahkan pelatihnya terus. Oh iya, bicara soal reaksi Greg, soal kekalahan 5-1 timnas atas Australia, mantan pemain timnas Indonesia itu menilai bahwa jika ingin lolos Piala Dunia, kalian gak perlu main cantik. Sebaliknya, kalian hanya perlu main simple dan menang. Hitung-hitungan lolos ke Piala Dunia. Setelah 7 pertandingan di grup C, saat ini kita lagi nangkring di posisi 4 klasmen dengan 6 poin. Sementara itu, Jepang udah memastikan diri lolos ke Piala Dunia di posisi puncak dengan 19 poin. Usai di hari yang sama, mereka menang 2-0 lawan Bahrain. Australia yang baru menang atas kita 5-1 naik ke posisi 2 dengan 10 poin. Di mana Arab Saudi yang meraih kemenangan 1-0 atas China, sekarang punya 9 poin di posisi 3. Sekarang kita bareng Bahrain dan China di posisi 4, 5, dan 6. Sama-sama 6 poin. Cuma kita di urutan 4 karena selisih gol atau head to head yang lebih oke. Dengan posisi Indonesia saat ini, di mana hanya terdapat 3 laga sisa,
Mimpi untuk lolos ke Piala Dunia lewat jalur round 3 sepertinya udah hampir tertutup. Meski ada peluangnya, sangat berat, di mana Indonesia harus memenangkan 3 laga sisa, termasuk lawan Jepang. Lebih realistisnya, kalau nggak bisa 2 besar, posisi 3 atau 4 masih oke. Karena itu akan memberikan kesempatan pada Indonesia untuk bersaing di round 4, jalur lain buat ke Piala Dunia. Biasanya 10 hingga 12 poin cukup buat posisi 4. Sehingga dari 6 poin sekarang, kita butuh 4 hingga 6 poin lagi. Ini ceritanya lebih masuk akal. Untuk bisa mencapainya, pertama, lawan Bahrain di kandang, ini harga mati harus menang. Tambah 3 poin akan membuat poin kita menjadi 9. Bahrain tertinggal dan kita punya modal bagus. Terus lawan China, kita cukup imbang saja. Dapat 1 poin jadi 10 poin. 10 poin udah cukup. Kenapa? Arab Saudi sekarang 9 poin. Kalau mereka cuma imbang 2 kali atau menang sekali dari 3 laga sisa, mereka mentok di 11 poin. Bahrain dan China kalau cuma menang sekali, stuck di 9 poin. Kita aman di posisi 4. Mau lebih nyaman? Kalau kita bisa menang lawan Bahrain dan China, jadi 12 poin. Terus kalah dari Jepang, kita bahkan bisa rebut posisi 3, jika itu terjadi. Tapi tentu, ini adalah harapannya. Meski di lapangan semua tak akan sama, apalagi bersama tim pelatih baru yang belum menunjukkan sesuatu yang meyakinkan, semoga ya bisa menang. Amin. Saat ini sendiri, para pemain telah tiba di Indonesia usai terbang dari Sydney. Patrick kini dituntut untuk membuktikan kecerdasannya. Kesalahan lawan Australia di mana ia gagal membaca permainan lawan gak boleh terjadi lagi. Karena sekarang, kemenangan adalah harga mati. Setuju? Myself too.